Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada hari Senin yang cerah ini dalam pembelajaran biologi tentunya. Nah, untuk memulai aktivitas kita di pagi hari yang cerah ini, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan pembacaan doa. Maka dari itu, kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Alhamdulillah telah kita laksanakan pembacaan doa. Semoga setiap aktivitas yang kita lakukan diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu ingin meminta kepada Ananda untuk melihat di sekeliling tempat duduknya masih adakah sampah yang bertebaran atau tidak. Ya, silakan dilihat. Nah, itu yang di samping meja, di bawah kursi meja itu masih ada, silakan dipungut. Ya. Nah, silakan dibuang terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah semua bisa berkontribusi dalam menjaga lingkungan pembelajaran kita tetap bersih dan tetap rapi sehingga kita nyaman dalam melakukan pembelajaran nantinya. Selanjutnya Ibu akan melihat kehadiran Ananda semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu ingin bertanya saja, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini? Ya, satu orang. Siapa itu? Ipah? Ada kabar dari Ipah atau bagaimana? Oh, jadi Ipah sakit? Di rumah sakit atau di rumah? Oh, di rumah. Baiklah, berarti yang tidak hadir Ipah. Kita doakan semoga Ipah diberikan kesembuhan secepatnya agar kita bisa berkumpul kembali di kelas yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Nah, sebelum kita lanjut ke topik pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin melihat apakah Ananda masih ingat dengan topik pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang ingat? Ya, silakan Suci. Ya, benar apa yang dikatakan Suci bahwa materi atau topik kita pada pembelajaran sebelumnya itu mengenai bakteri, yaitu meliputi struktur tubuh bakteri, cara hidupnya, dan reproduksinya serta peranannya dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengecek atau melihat apakah untuk detailnya Ananda semua masih ingat, Ibu ingin bertanya, ada kayak yang ingat mengenai salah satu struktur tubuh dari bakteri? Ada? Oke, baiklah kepada siapa tadi? Cindy ya? Oh ya, kepada Cindy disilahkan. Ya, benar sekali Cindy bahwa dinding sel dari bakteri tersebut terdiri atau tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Nah, kita berikan aplaus kepada Cindy. Nah, Ibu harap Ananda semua tidak melupakan pembelajaran yang telah lalu, sehingga untuk evaluasi nantinya atau ujian nantinya Ananda semua itu mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan. Nah, untuk maka dari itu, silakan Ananda ulang materi yang terdahulu dan persiapkan untuk ujian kita nantinya. Oke, kita move on ke topik selanjutnya mengenai protista. Nah, di sini Ibu akan memaparkan beberapa
tujuan pembelajaran kita atau apa saja yang kita kaji dalam materi protista ini, yaitu diantaranya seperti apa itu protista, bagaimana ciri-ciri protista itu secara umum. Nah, protista ini kan diklasifikasikan berdasarkan kemiripan struktur tubuhnya. Nah, apa ciri-ciri yang mewakili sehingga mereka dikatakan mirip? Nah, serta kita akan mencari tahu apa peranan dari protista itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan mempelajari protista ini, Ibu harapkan Ananda semua mampu menggolongkan protista tersebut ke dalam klasifikasinya, baik itu protista mirip hewan, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan atau yang kita kenal dengan alga. Nah, dengan mempelajari protista ini juga kita bisa mengetahui bahwa ada bahan-bahan tertentu yang bahan makanan yang Ibu maksud yang berasal dari protista itu sendiri. Nah, tahukah Ananda bahwa agar-agar yang kita biasa konsumsi itu berasal dari protista mirip tumbuhan, yaitu alga merah atau Rhodophyta. Nah, masih banyak peranan dari protista itu sendiri yang sangat yang memberikan dampak ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan diskusikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sepakat untuk mencari informasi mengenai protista ini. Adakah Ananda semua membaca mengenai materi protista? Adakah? Baik. Kepada Zahra disilahkan. Ya, benar Zahra. Benar yang dikatakan Zahra bahwa protista itu merupakan organisme eukariotik yang hidup secara soliter maupun berkoloni. Ibu yakin bahwa Nanda semua sudah membaca materinya, maka dari itu kita adakan kuis kecil-kecilan, gimana? Oke. Baik, keluarkan kertas selembar. Tidak apa-apa, soalnya tidak susah kok. Oke, baiklah. Soal Ibu bacakan satu persatu, nanti setelah jika Ibu sudah membacakan soal selanjutnya, berarti waktu untuk menjawab soal sebelumnya itu sudah selesai ya. Baik, soal nomor 1. Sebutkan pengertian dari protista. Sudah? Nah, yang kedua, sebutkan 3 pengklasifikasian protista. Nah, yang ketiga, sebutkan peranan protista dan disertai contoh minimal 2. Sudah? Oke. Baik, dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan. Baik, karena kita sudah kuis dan Ibu lihat secara garis besar, alhamdulillah banyak yang mengisi lengkap. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan Anda. Amin. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran kita yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, maka ada 1, 2, 3, 4 pokok bahasan yang akan kita kaji pada materi protista ini, di mana ada pengertian, ada ciri umum, ada klasifikasi yang nanti akan disertakan dengan ciri-ciri dan pembagian-pembagian serta contohnya. Ada mirip jamur, tumbuhan, hewan,
serta ada peranan yang juga terbagi dua, yaitu peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Dari pojok kiri itu 1 sampai 5. Oke, silakan dimulai. Oke. Nah, selanjutnya silakan Ananda yang mendapat nomor yang sama itu bergabung dalam satu tempat. Nah, 1 dengan sesama 1, 2 dengan sesama 2, dan seterusnya. Nah, nanti kelompok 1 akan membahas pengertian dan ciri umum, kelompok 2 mengenai protista mirip jamur, 3 mengenai protista mirip tumbuhan, 4 mengenai protista mirip hewan, dan kelompok 5 akan membahas mengenai peranan yang menguntungkan serta merugikan. Nah, silahkan berkelompok terlebih dahulu dan Ibu mohon tidak bersuara. Jika sudah berada di kelompok masing-masing, silahkan dibahas mengenai pokok bahasannya. Setelah Ibu akan beri waktu diskusinya selama 25 menit cukup? Iya, 25 menit saja. Nah, baik, silakan dimulai Anda semua. Nanti akan Ibu infokan waktu diskusinya selesai. Baik, karena sudah 25 menit, kita mintakan kepada kelompok 1 mengenai pengertian dan ciri umum dari protista untuk tampil. Silakan. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Benar yang disampaikan kelompok 1 bahwa protista itu merupakan suatu kingdom, yang mana sistem kingdom protista ini bersifat polifiletik, yaitu anggotanya berasal dari berbagai jenis nenek moyang. Maka dari itu ada nanti yang akan mirip dengan tumbuhan, akan ada yang mirip dengan jamur, dan akan ada yang mirip dengan hewan. Nah, protista ini seperti yang sebelumnya juga Zahra ada di awal katakan bahwa protista ini termasuk ke dalam organisme eukariotik yang hidup soliter dan berkoloni. Ya, benar sekali. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh kelompok penyaji. Nah, selain itu di sini Ibu ingin menambahkan sedikit. Seperti juga yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa protista ini berukuran sangat kecil dan kita memerlukan alat bantu untuk melihatnya. Untuk keseluruhan apa yang sudah disampaikan kelompok 1 sudah sangat jelas dan bisa kembali dibaca oleh Anda semua pada handout yang telah Ibu berikan. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2 mengenai protista mirip jamur, disilakan. Ya, terima kasih kepada kelompok 2, kita berikan aplaus. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Di sini Ibu ingin memperkuat sedikit seperti sebelumnya kelompok 1, di mana protista mirip jamur ini dikatakan mirip jamur dikarenakan salah satu ciri-ciri protista itu mirip dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh jamur. Ya. Nah, secara garis besarnya seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 juga, protista mirip jamur ini ada 2 jenis, yaitu Myxomicota dan Oomycota. Di mana Myxomicota ini sering juga disebut dengan jamur lendir, dan Oomycota ini juga sering disebut sebagai, ya benar, jamur air. Berarti ada menyimak ya semuanya tadi. Ya, baik. Untuk ciri-ciri serta contoh itu sudah dibacakan oleh kelompok atau dijelaskan oleh kelompok 2. Itu sudah lengkap dan seperti sebelumnya silahkan dibaca kembali bukunya serta handout yang sudah Ibu berikan.
Nah, di sini Ibu ada memiliki gambaran tentang siklus hidup dari protista mirip jamur. Baik, sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, baik, Silakan sebelum diperhatikan lanjut ke terlebih kelompok dahulu. selanjutnya, Ibu ingin memperlihatkan bagaimana siklus hidup jamur lendir plasmodial, di mana selama kondisi lingkungan yang baik, plasmodium melanjutkan fase vegetatif. Massa sel bertambah dan inti terus membelah. Namun, jika plasmodium merayap ke tempat yang kering, akan terbentuk badan buah. Nah, badan buah berkembang dan membentuk spora berinti satu yang diselubungi dinding sel. Spora terbentuk dari inti plasmodium yang masing-masing memisahkan diri ke dalam bagian yang dibatasi oleh dinding sel. Nah, spora yang lepas dari badan buah akan menjadi gamet amoeboid berflagela 1. Dua gamet akan bergabung menjadi zigot berflagela 2. Kemudian, zigot akan kehilangan flagelnya dan menjadi plasmodium baru. Nah, jadi inti plasmodium bersifat diploid. Nah, dari gambar kita dapat melihat ada tahap atau generasi diploid dan generasi haploidnya. Baik, untuk kelompok 3 silakan mengenai protista mirip tumbuhan. Ya, benar sekali. Sama dengan yang terima kasih sebelumnya kepada kelompok penyaji. Suatu protista tersebut dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki ciri-ciri yang mirip dengan tumbuhan. Nah, klasifikasinya seperti apa yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji, diklasifikasikan berdasarkan pigmen warnanya, yaitu ada Rhodophyta, Pleiophyta, Chlorophyta, ada Bacillariophyta, dan ada Chrysophyta. Baiklah, di sini Ibu juga memiliki beberapa contoh dari protista mirip tumbuhan. Oke, silakan Yang dilihat pertama terlebih yaitu dahulu. contoh dari Pleiophyta ada genus Fucus, Padina. Nah, ini itu merupakan contoh dari Rhodophyta, ada Eucema, Gelidium. Nah, selanjutnya dari Chlorophyta ada berbagai bentuk, ada unicellular motil, unicellular sessile, dan lainnya. Nah, bisa dilihat pembagiannya. Sedangkan untuk Chrysophyta atau alga keemasan itu contohnya dari genus Sinura. Nah, sementara Bacillariophyta itu ada dua bentuk, ada yang pennalean dan centralean. Baiklah, setelah kita membahas protista mirip tumbuhan, kita akan membahas tentang protista mirip hewan. Nah, kepada kelompok 4 disilakan. Baik, kita berikan A+ kepada kelompok 4. Penyampaian dari kelompok 4 itu sudah benar. Di sini Ibu akan memberikan tambahan sedikit atau penguatan bahwa protista mirip hewan itu sering kita sebut dengan protozoa. Itu memiliki ciri yang seperti yang dimiliki oleh hewan, yaitu bisa berpindah tempat. Nah, protista ini berdasarkan alat geraknya dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu ada rhizopoda yang bergerak berupa alat geraknya berupa kaki semu. Selanjutnya ada flagellata yang memiliki alat gerak berupa flagel. Selanjutnya ada ciliata dengan cilia dia bergeraknya. Dan yang keempat yaitu sporozoa. Nah, sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Nah, dia bergerak dengan gerakan tubuhnya sendiri. Selanjutnya ada Soctoria. Baik, Sebelum lanjut ke kelompok juga selanjutnya, kelompok 5, Ibu akan menampilkan gambar dari masing-masing pembagian atau kelompok dari protozoa. Itu ada rhizopoda dengan kaki semunya, ada flagellata dengan flagelnya, ada ciliata dengan rambut getar serta sporozoa.
Nah, bisa Ananda lihat bagaimana struktur tubuhnya. Selanjutnya, kelompok 5 silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Kita berikan aplaus. Oke, peranan dari protista itu ada 2. Seperti yang telah dijelaskan tadi, ada menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, untuk yang menguntungkan ini ada di berbagai sektor, bisa kita lihat seperti dari pertanian, perairan, dari bahan-bahan makanan, obat-obatan, dan lainnya. Namun, ada juga dari protista ini yang memiliki peranan merugikan. Seperti halnya Balantidium coli yang merupakan penyebab diare. Baiklah, itu pemaparan materi dari teman-teman Ananda semua. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang masih belum dimengerti? Bisa langsung ditanyakan. Dan kita akan jawab secara bersama-sama. Ya, kepada Adit. Nah, itu pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Iya, Zahra silahkan. Ya, benar sekali. Yang disampaikan Zahra sudah lengkap dan Ibu kembalikan kepada penanya. Apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak. Alhamdulillah, Ananda semua sudah paham dengan materi kita mengenai protista ini. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada Ananda semua. Jadi pertanyaannya seperti ini. Setelah kita mempelajari protista ini, apakah pembelajaran protista ini penting untuk kehidupan kita? Nah, ada yang bisa memberikan argumennya? Nah, jikalau itu penting, coba sebutkan pentingnya kenapa, manfaat lebihnya apa. Nah, ada yang bisa jawab? Ya, Melin silakan. Ya, benar apa yang dikatakan Melin, pembelajaran ini sangat banyak manfaatnya, seperti kita lebih mengetahui bahan makanan yang kita konsumsi ternyata dari protista, misalnya protista hidup tumbuhan, serta ada juga obat-obatan yang bahannya dari protista juga. Terus seperti penyakit ada yang disebabkan oleh beberapa jenis protista. Seperti itu. Jadi, pembelajaran protista ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Mungkin dari pertanyaan tadi, Ibu anggap anak-anak semua, Ananda semua, sudah paham mengenai materi protista kita. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita mengenai protista ini? Ya. Silakan Uci. Nah, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Uci. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita. Di sini Ibu ingin menambahkan kesimpulannya bahwa peran dari protista dalam kehidupan kita ini banyak. Ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Itu bisa Ananda cari lagi dari bacaan-bacaan di internet. Tentunya Ananda bisa mencari informasi sendiri di rumah misalnya, dan mengenai peranan-peranan yang menguntungkan dan merugikan lainnya, Ibu harapkan Ananda bisa menuliskannya di buku latihan atau di double folio saja, nanti dikumpulkan minggu depan ke Ibu. Oke, paham? Nah, baiklah. Oke, untuk latihannya, untuk melengkapi tugasnya juga, di sini Ibu akan menyertakan soal
ini soal latihan, beberapa soal. Nanti ibu kasih ke ketua kelas, nanti tolong difotokopi atau diperbanyak. Nanti setelah mengenai peranan-peranan, silakan Anda tambahkan pertanyaan ini di bawah tugas tersebut. Nah, sama ini dikumpulkan minggu depan. Pertanyaannya tidak banyak, cuma 3. Nah, baik, Ibu serahkan ke ketua kelas. Nah, itulah materi tentang protista. Untuk minggu depan kita ulangan harian, dan tolong tugasnya dilengkapi serta dipersiapkan dirinya untuk ulangan hariannya. Oke? Baik. Untuk menutup pembelajaran kita, mari bersama-sama kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang mau berkontribusi aktif dalam pembelajaran kita pada materi protista ini, dan Ibu harapkan untuk kedepannya lebih aktif semuanya. Jadi tidak itu melulu orang yang mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan atau memberikan penambahan materi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.